Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan kisah legenda mengenai asal-usul Gunung Telomoyo. Bagaimana kisah legenda asal-usul Gunung Telomoyo ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Gunung Telomoyo adalah gunung yang terletak di wilayah Kabupaten Semarang dan juga Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Gunung Telomoyo ini memiliki ketinggian 1894 meter di atas permukaan laut dan merupakan gunung api yang berbentuk strato atau kerucut, tetapi belum pernah tercatat meletus. Gunung ini terlihat dari kota-kota sekitarnya seperti Salatiga, Ambarawa, dan Secang, Magelang. Gunung Telomoyo diapit oleh Gunung Merbabu, Gunung Andong, dan juga Gunung Sumbing serta Gunung Ungaran. Gunung Telomoyo berbentuk dari sisi selatan Gunung Suropati yang telah tererosi dan runtuh sejak masa Pleistosen. Akibat runtuhan ini terbentuk cekungan berbentuk U yang membuka ke arah tenggara. Gunung Telomoyo muncul di sebelah selatan depresi ini setinggi 600 meter dari dasar cekungan. Jalur ke puncak Gunung Telomoyo ini telah diaspal sehingga dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan maupun berjalan kaki. Terdapat air terjun kecil di pertengahan perjalanan menuju puncak gunung. Pemandangan di sekitar gunung ini sangat bagus. Di puncak gunung ini sekarang banyak didirikan menara penerus sinyal radio. Adapun ada dua kisah legenda terkait dengan Gunung Telomoyo dan berikut diantaranya. Menurut mitos yang berkembang di masyarakat setempat, konon, Gunung Telomoyo adalah tempat bersemayamnya Hanoman. Hanoman yang dalam kisah pewayangan Jawa merupakan putra Batara Guru yang menjadi murid dan anak angkat Batara Bayu. Hanoman sendiri merupakan tokoh lintas generasi sejak zaman Rama hingga zaman Jayabaya. Seperti diketahui dalam cerita pewayangan Ramayana yang tersohor itu, Dasamuka atau dikenal juga dengan nama Rahwana telah menculik Dewi Sinta dari sisi Rama. Sri Rama yang merupakan suami Dewi Sinta. Guna merebut Sinta kembali, pecahlah perang besar antara Dasamuka dengan bala tentara raksasanya melawan Sri Rama yang dibantu pasukan kera yang dipimpin oleh Hanoman. Sahdan, dalam perang tersebut Dasamuka yang sakti tidak bisa mati, kendati dirajam oleh berbagai senjata Sri Rama. Melihat hal tersebut, Hanoman yang merupakan anak dewa itu kemudian mengangkat sebuah gunung untuk menimbun tubuh Dasamuka Rahwana. Jadilah Dasamuka tertimbun hidup-hidup oleh gunung yang kemudian disebut dengan nama Gunung Ungaran. Dasamuka yang akhirnya tertimbun hidup-hidup di dasar Gunung Ungaran setiap harinya konon selalu mengeluarkan rintihan berupa suara menggelegak. Adapun Hanoman sendiri kemudian berdiam di Gunung Telomoyo, yang mana ia akan mengawasi Dasamuka jika sewaktu-waktu bangkit dari Gunung Ungaran. Dasamuka bisa bangkit jika mencium bau minuman keras. Karena pada masa hidupnya, konon Dasamuka gemar meminum minuman keras, sehingga siapapun yang datang ke Gunung Ungaran dengan membawa minuman keras, maka bisa jadi akan membangkitkan nafsu Dasamuka. Hal ini membuat masyarakat setempat dari dulu bahkan juga hingga sekarang tidak berani minum minuman keras di area Gunung Ungaran maupun Gunung Telomoyo. Adapun kisah legenda yang kedua yang terkait dengan Gunung Telomoyo adalah mengisahkan tentang Baru Klinting.
seekor naga anak dari Endang Sawitri, putri kepala desa Ngasem. Dikisahkan mereka tinggal di bawah kaki Gunung Telomoyo. Karena sebuah kutukan, Endang Sawitri harus mengandung dan melahirkan seorang anak berwujud naga seorang diri. Setelah lahir dan tumbuh besar, anak dari Endang Sawitri yang kemudian diberi nama Baruklinting itu pun pergi ke Gunung Telomoyo untuk bertapa demi melepaskan diri dari kutukan tersebut, sehingga ia ingin berubah wujud menjadi anak manusia pada umumnya. Baruklinting bertapa dengan cara melilitkan tubuh naganya sampai ke puncak Gunung Telomoyo. Malangnya, ada sekumpulan warga desa Patok yang tengah berburu. Tidak melihat wujud keseluruhan Baruklinting. Mereka hanya melihat ekor Baruklinting dan lalu memotong-motong daging ekor Baruklinting untuk dibawa pulang ke desa mereka. Suatu waktu, Baruklinting atau naga Baruklinting yang telah berhasil dalam pertapaannya dan lalu berubah wujud menjadi seorang anak manusia, ia mendatangi warga desa Patok. Namun, keadaan tubuhnya yang lusuh dan penuh luka mengakibatkan ia ditolak oleh warga desa Patok. Baruklinting pun akhirnya menantang warga untuk mencabut sebatang lidi yang tertancap di tanah. Ajaibnya, tak seorang pun mampu mencabut lidi tersebut, bahkan orang dewasa yang paling kekar sekalipun. Sementara Baruklinting dengan kesaktiannya bisa mencabut lidi yang ditancapkan tersebut dengan sangat mudah. Begitu lidi berhasil dicabut, suara gemuruh pun terdengar. Dari bekas tercabutnya lidi tersebut, keluarlah air dengan sangat deras. Air keluar menjadi semakin besar dari waktu ke waktu, memporak-porandakan desa dan menjadi sebuah rawa. Rawa itulah yang di kemudian hari hingga sekarang dikenal dengan nama Rawa Pening. Itulah dua kisah legenda yang terkait dengan Gunung Telomoyo. Selain memiliki kisah legenda, Gunung Telomoyo juga menyimpan banyak cerita misteri atau mitos, dan berikut diantaranya. Kematian seluruh anggota pementasan wayang di desa Sepayung. Jalur pendakian Gunung Telomoyo yang paling terkenal adalah melalui Kampung Dalangan. Namun, tahukah kamu asal-muasal Kampung Dalangan ini sebelum terkenal dengan nama Dalangan seperti sekarang? Di masa lalu, yang tidak dapat dipastikan tahunnya, kampung ini bernama Sepayung. Kampung ini sering mengadakan pementasan seni wayang kulit sebagai cara untuk merayakan suatu acara atau peringatan. Di suatu ketika, Kampung Sepayung mengadakan pentas seni wayang kulit dengan kru pewayang yang jumlahnya puluhan orang, termasuk dalang, sinden, penabuh gamelan, dan beberapa kru lainnya. Untuk membuat pertunjukan semakin meriah, didirikanlah semacam panggung pementasan yang lokasinya tepat di kaki Gunung Telomoyo. Belum beberapa lama pertunjukan wayang kulit dilakukan, tiba-tiba terjadi angin ribut yang membuat pohon-pohon tumbang dan dinding Gunung Telomoyo longsor. Tragisnya, dalam peristiwa naas tersebut, seluruh anggota kru pewayangan tersebut tewas tak tersisa. Setelah kejadian itu, Desa Sepayung kemudian berganti nama menjadi Desa Dalangan. Mungkin untuk mengingatkan bahwa dalang dan kru pewayangan pernah mengalami nasib buruk di kampung tersebut. Hingga saat ini, beberapa makam kuno di pojok kampung tak jauh dari rute pendakian Gunung Telomoyo kerap kali dianggap sebagai makam kru wayang yang tewas tersebut. Ada juga berbagai kisah terkait dengan suasana mistis di jalur pendakian Gunung Telomoyo. Gunung Telomoyo memiliki dua jalur pendakian.
Selain jalur yang dapat dilalui oleh sepeda motor, juga terdapat satu jalur lainnya yang khusus untuk pendakian dengan berjalan kaki. Jalur satu ini cenderung lebih sepi dan lebih sering digunakan untuk bermalam dengan mendirikan tenda. Berbagai kejadian mistis seringkali menghantui para pendaki. Mulai dari aroma wangi bunga-bunga hingga keramaian yang seolah-olah seperti sedang berada di pasar. Seorang pendaki bercerita pengalamannya bermalam di puncak Gunung Telomoyo. Saat akan beranjak tidur, ia mencium aroma ubi bakar yang sangat menyengat. Kemudian berubah menjadi aroma busuk bangkai hewan. Lalu berubah lagi menjadi wangi bunga mawar dan terakhir bunga melati. Hampir semua rekan pendaki menciumnya. Namun semua mencoba untuk berpikir positif dan tidak terlalu mengambil pusing kejadian tersebut. Hingga kejadian lain pun terjadi. Kali ini di luar tenda terdengar suara hikuk-pikuk keramaian seperti sedang berada di pasar. Terdengar pula rengek anak kecil dan suara ribut ramai lainnya. Tidak ada yang berani melihat kondisi di luar tenda. Semua pendaki tetap diam berada di dalam tenda sampai pagi menjelang. Nah, itulah kisah legenda mengenai asal-usul Gunung Telomoyo, gunung yang ada di Kabupaten Magelang dan juga Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini. Juga terkait dengan misteri serta mitos-mitos yang ada di Gunung Telomoyo. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak kisah Gunung Ungaran, yang mana kisahnya akan juga terkait dengan kisah Gunung Telomoyo ini. Kisah Gunung Ungaran ini juga sudah diupload di channel Borin Vlog. Selain itu juga banyak kisah mengenai legenda gunung-gunung lainnya, baik yang ada di Jawa maupun di Nusantara. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.